Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Yesanawan, Ibu Dr. Hana, Ibu juga seluruh pembicara, juga tenaga, juga seluruh yang sudah hadir di tempat ini. Saya akan menanggapi, kebetulan juga sudah diberikan promo dari Ibu Yesanawan terkait dengan tadi kalau kita melihat hasil dari riset bahwa kalau dari sisi pengetahuan terkait kekerasan tadi cukup baik ya, akan tetapi pada sisi action tadi terutama melaporkan itu kan masih sangat ragu-ragu, terutama dari sisi wilayah yang privat, terutama KDRT. Dan tadi juga kalau kita menyimak bagaimana misalkan Ibu Yesanawan menjelaskan terkait dengan akar penyebabnya, kan gitu. Akar penyebabnya ini ternyata memang masih ada relasi kuasa atau relasi gender yang timpang. Relasi gender yang timpang tentu saja dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah oleh pemahaman budaya, ya pemahaman budaya yang patriarki. Dan pemahaman budaya patriarki juga kalau misalkan digali akarnya, bisa jadi ada pemahaman agama yang bias, gitu. Nah, sehingga saya diminta oleh Elsa, Hana tolong dari perspektif Islam, karena memang saya dari UIN Bandung, ya, saya dari UIN Bandung dan saya dari S3 saya dari Religious Studies. Saat itu untuk disertasi saya di P2 PP2A kalau dulu ya, kalau sekarang ke PTD PPA. Kalau dulu P2 PP2A, saya melakukan riset sejak berdiri. Saya membantu Ibu Neti saat itu dari 2010 sampai awal 2014 saat itu. Dan memang sedang menyelesaikan disertasi sehingga memang ngambil sampel di sana, tidak ngambil perspektifnya. Oke, baik, slide selanjutnya. Saya paling hanya 3 slide saja tanggapannya, tapi memang kenapa perlu ditampilkan? Karena di sini yang sangat penting adalah kita bisa melihat teks agama dan fenomena kekerasan berbasis gender. Kita hari ini teks agama dalam hal ini Islam khususnya, gitu ya, Islam khususnya di sini sebetulnya bukan sumber kekerasan berbasis gender sebetulnya. Akan tetapi interaksi manusia dengannya bisa menginspirasi kekerasan berbasis gender dan bisa sebaliknya. Sehingga di sini yang merah, tanggung jawab seorang agamawan diuji sejauh mana menghadirkan kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan. Apakah benar kan gitu ya? Apakah benar teks agama ini pada akhirnya melegitimasi seorang suami melakukan kekerasan pada istrinya? Saya ingat sekali 2008 saat itu juga saya bersama dengan Eki dan dibimbing oleh Dr. Hana ini membawa korban istri seorang ustaz itu di Ujung Berung dan saya sebagai pendampingnya itu hari itu mengalami kekerasan fisik bahkan seksual. Alasannya begini, karena saya dari UIN Pedagogus dan gitu dan itu memang jadi inspirasi akhirnya disertasi. Dia bilang seperti ini, istri saya itu secara fikih milik saya. Karena apa? Karena di dalam fikih Islam, setelah terjadi ijab kabul, maka itu akad tamlik, akad kepemilikan. Sehingga dari atas kepala sampai bawah semuanya itu milik saya. Sehingga mau diapain juga itu terserah saya. Itu sebagai pendamping yang memang belajar agama. Aduh, apakah memang demikian kan gitu ya? Ternyata bisa menginspirasi kekerasan berbasis gender tadi. Sehingga karena gini, ada tiga paling tidak kecenderungan ya dalam menafsirkan teks-teks agama. Ada yang konservatif, ada yang dekonstruktif, ada yang rekonstruktif. Kalau yang konservatif kayak gimana? Nilai-nilai lama yang dipahami sebagaimana apa adanya. Tidak dilihat lagi, bahkan tadi dicomot sepotong. Ayatnya itu panjang, dicomot sepotong sesuai dengan kepentingannya.
awal ayatnya gimana, akhir ayatnya gimana, bagaimana? Kasih tahu. Kemudian wah kita panjang, wadribuhunna. Nah ini dia kata wadribu. Kata wadribu ini, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, di dalam Al-Quran diulang 58 kali. 58 kali. Dan artinya itu tentu saja sesuai ayat, konteksnya ada 58. Tapi lagi-lagi wadribuhunna ini secara gampang, ya yang sudah tahu Ustaz yang ngomongin KDRT itu, akhirnya saya cari lagi, iya gitu. Ternyata tadi di dalam Al-Quran variasinya macam-macam maknanya. Contoh misalkan di dalam surat Ibrahim ayat 24. Apakah kamu tidak memperhatikan contoh perumpamaan kalimat yang baik? Di sini kata Allah dimaknai perumpamaan atau analogi, gitu. Belum lagi ayat yang lain. Artinya apa? Artinya menutupi, artinya menyangga. Ada 58, tapi kenapa para ahli tafsir cuma ngambil yang itu? Nah, ternyata kita cek, kebanyakan ahli tafsir. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya ditafsirkan untuk kepentingannya, kan gitu. Padahal apakah demikian ajaran Islam? Tentu tidak. Apalagi ini adalah ayat ini di tengah-tengah. Ayat ini di tengah-tengah. Sehingga sebetulnya banyak ulama juga pada akhirnya mengatakan doroba ini kalau misalnya kalau kami belajar ilmu Arab, ilmu bahasa Arab itu tadi ada 58 makna. Artinya apa? Di sini peranan mufasir, orang yang memahamkan agama terhadap masyarakat sangat signifikan dalam melanggengkan KDRT maupun dalam mencegah KDRT, terutama KDRT di rumah tangga. Dan yang konservatif kadang tadi, ya kan akhirnya gitu, ya sudah gitu, selesai. Padahal tadi hanya potongan ayat dan maknanya tidak demikian. Next. Jadi kita bisa melihat bahwa sebetulnya secara realitas kita melihat misalkan laki-laki dan perempuan itu ada di dalam kehidupan secara realitas, kemudian hadir, kemudian beriman, sama-sama beramal soleh, sama-sama berkontribusi, memberi manfaat dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Akan tetapi dalam realitas pula kita lihat banyak yang invisible, terutama dalam penafsiran tadi, yang tidak disapa, gitu, yang tidak disapa, bahkan tadi nanti ya next tidak diapresiasi dan tidak menjadi subjek. Bu langsung ke ini aja, apa namanya? Oke. Nah ini dia. Jadi saya langsung aja ke di sini judulnya memang karena tanggapannya hanya sekilas, artinya bahwa perlu cara pandang, ya, yang bisa dipakai siapapun untuk melihat agama dalam hal ini Islam sebagai ajaran yang rahmatan lil alamin, bukan jadi biang kerok ketidakadilan, bukan jadi sumber kekerasan terhadap perempuan dan anak misalkan. Ini contoh di dalam surat Al-Imran ayat 14. Jadi saya ingin menunjukkan betapa ada perubahan paradigma. Kalau kita pakai kacamatanya merah, itu terlihat semua merah, betul nggak? Kalau kacamatanya hitam, terlihat hitam. Padahal misalkan kita lihat, ya tergantung yang menafsirkan, tapi ada yang namanya nilai-nilai dasar, nilai-nilai mabadi, nilai-nilai universal yang itu ada di dalam ajaran Islam, yang kadang itu yang disikat ya. Jadi di sini kita lihat dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan. Jadi soalnya di sini manusia laki-laki subjek, perempuan objek. Next, ini pemahaman kalau yang ini kita lihat dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, sehingga kita bisa melihat manusia laki-laki, manusia perempuan bisa sebagai objek dan antar subjek sebetulnya. Antar subjek di dalam kehidupan. Satu hal mungkin yang saya ingin di tanggapan ini yang saya akhiri. Jadi dasarnya adalah surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhuhum awliya'u ba'd.
ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan, ya, satu sama lain ini adalah penolong. Ya'muruna bil ma'ruf, mencegah, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada yang munkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang kepada yang munkar tidak hanya di rumah saja, melainkan juga di wilayah-wilayah publik. Sehingga ini dasarnya, gitu ya. Ini dasarnya bahwa siapapun jenis kelaminnya itu di hadapan Allah sebetulnya setara. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba di hadapan Allah. Jadi hanya primer di depan laki-laki, primer di depan perempuan, perempuan primer di depan laki-laki, dan dua-duanya sekunder di hadapan Allah. Sehingga relasinya adalah relasi kesalinan. Maka di sini memang ini adalah perspektif mubadalah, ya, panjang sekali. Ini adalah perspektif cara pandang Kongres Ulama Perempuan dalam melihat, ini sesuatu yang baru ya, diada-adakan. Tidak. Ini adalah cara pandang yang sebetulnya sudah dilakukan di zaman Rasulullah. Hanya tadi dieksklusi, disingkirkan, dipinggirkan lagi, gitu ya. Tidak dijadikan semangat atau ruh untuk Islam menjadi dasar kasih sayang di antara makhluknya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini ada celah mubadalah. Kemudian yang kedua sebetulnya ada metode ma'ruf, yang ketiga ada metode keadilan hakiki. Jadi disebut trilogi perspektif UPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Jadi bagi yang ingin searching lebih banyak, silakan klik aja UPI Media. Di situ ada berbagai pengetahuan. Terima kasih, itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian saya coba ceritakan aja apa yang saya suka dari penelitian ini. Sebenarnya bukan cuma meneliti tapi juga ada aksinya, itu yang saya suka. Dan yang kedua, dia menyasar tidak hanya mikro, tapi juga dia sudah berangkat menuju meso dan makro, gitu ya. Dalam artian mikro ini saya pandang sebagai, kalau bicara pengetahuan sikap dan perilaku itu pasti individual, itu mikro, gitu ya. Tapi juga digali, gitu ya. Di sini bagaimana sistemik, gitu ya, sistem dari mulai faskesnya, gitu ya, primer sampai juga ke makro kebijakan yang nanti akan membuat backbone, ya, makro untuk keseluruhan di bawahnya. Sehingga menurut saya dia jadi sudah mulai melihat dari rangkaian keseluruhan, gitu ya, dan dengan apa yang sudah dilakukan ini masukannya bisa di ketiga-tiganya, dan itu lebih visible untuk mencapai tingkat kesuksesan, gitu ya, dari apapun juga yang nanti akan ditindaklanjuti, ya, dari ini. Nah, kemudian dalam saya coba menanggapi, saya pasti berkaca dari apa yang sudah saya lakukan selama ini. Riset saya terutama memang settingnya adalah di perempuan guru, ya, pekerja garmen, dan juga di mahasiswa. Jadi beberapa penelitian saya mengenai KDRT waktu itu di 2019, ya, karena sebenarnya mengenai KDRT itu sudah lama 2004, ya. Tapi pergerakannya tetap tidak memuaskan, gitu ya. Juga riset terakhir yang saya lakukan itu juga menanggapi mengenai Permendikbud, ya, ketika muncul 2021. Itu saya lakukan penelitian di 9 perguruan tinggi, dan juga di sini saya berkaca hampir mirip, ya, kita juga nurunin pengetahuan, tapi kita selain pengetahuan adalah di sini juga tadi ada belief, ya, tentang pemerkosaan, ya, mitos pemerkosaan, kemudian juga tentang transgender, dan yang terakhir adalah kita pengen lihat efikasi. Jadi kita rasanya memang paling ingin pencegahan. Nah, sekilas kalau misalnya saya coba lakukan komparasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Jadi, itu mungkin yang berbeda adalah di pengetahuan. Waktu itu kan menggunakan pengetahuan itu berdasarkan Permendikbud, ya, jadi Permendikbud, kemudian kita jadikan itu satu instrumen kuesioner dan kita tanyakan kepada para mahasiswa di 9 perguruan tinggi ini. Kemendikbud maupun agama, ya, agama duluan, ya, Kementerian Agama punya aturan lebih dulu daripada ini. Nah, dari situ
secara pengetahuan sebenarnya dari partisipan kita itu nggak ada masalah. Jadi sebenarnya yang menarik ada dua temuan dari kami, bagaimana keyakinan diri seseorang untuk mencegah kekerasan itu dipengaruhi bukan oleh pengetahuan, nggak ada korelasi maksudnya ketika kami melakukan korelasi, tetapi oleh peran gender dan juga oleh mitos perkosaan tadi. Itu yang nampaknya kuat mempengaruhi itu. Dan ketika kita coba lihat lebih jauh, ini juga bagaimana saya mencoba mengelaborasi apa yang sudah disampaikan Neneng ya. Ternyata kalau misalnya dari peran gender itu tidak ada masalah untuk pendidikan, semua percaya bahwa perempuan itu harus setara gitu. Dari segi pekerjaan sama, tetapi ketika masuk ke ranah rumah tangga itu permasalahan yang muncul. Bicara tentang keputusan, kepemimpinan persis seperti yang sudah disampaikan ya di penelitian ini gitu. Sehingga kalau misalnya saya mencoba mengkaitkan dengan penelitian saya tentang KDRT di perempuan buruh gitu ya, hambatan salah satunya kepercayaan ini dibangun oleh landasan agama bahwa istri adalah istri yang akan masuk surga gitu ya, dan adalah istri yang menjadi selimut suaminya, itu melindungi apapun yang dilakukan oleh sang suami gitu. Jadi ini jadi penting sebenarnya gitu ya, karena di sektor publik semua sudah terkoreksi gitu ya, meskipun memang kita masih harus telah lebih lanjut, tetapi yang paling perlu kita lihat lebih lanjut adalah tadi. Dan ini yang ternyata juga tidak bisa disentuh sama 2004 ya, undang-undang 2004 untuk, padahal itu domestik bicaranya, dan selalu mengatakan oh itu urusan rumah tangga gitu. Nah ini yang akhirnya juga jadi menarik untuk diangkat, dan juga temuan tadi ya dari sini. Kenapa? Karena kepercayaan itu pasti mempengaruhi sikap ya, karena itu kecenderungan berlaku, di belakangnya ada belief, di belakangnya ada perasaan suka tidak suka dan sebagainya, dan itu yang akan menentukan apakah seseorang tadi yang melaporkan atau bahkan kalau sebagai korban dia mau melapor gitu, atau bahkan memandang diri sebagai korban atau bukan korban gitu, atau malah tadi ya mengatakan juga sih wajar sih begitu ya. Itu yang menurut saya hasil penelitian action risk ini bisa justru dikaitkan dengan kepentingan tadi, pencegahan. Memang kalau saya lihat di sini masih bicara tentang penanganan, masih bicara tentang kasus gitu. Masalahnya kalau saya pakai perspektif komunitas, kasus nggak akan ada habis-habisnya. Kalau kita tidak mencoba melihat ke hulunya, itu apa yang menyebabkan itu muncul terus gitu. Sehingga memang betul ya, masalahnya gini, penanganan finansialnya juga dari eksekusi juga banyak dan sebagainya. Tetapi memang perspektif sudah mulai harus dipecah gitu. Iya kita melakukan penanganan, ini tantangannya. Iya juga kita melakukan pencegahan. Karena ketika kita melakukan pencegahan, berhenti ya, kasus akan berkurang. Dan kalau saya lihat potensi dari hasil penelitian ini bisa diarahkan ke situ gitu. Untuk melihat nanti disertai juga dengan data-data dari DP3 ya, populasi mana sih yang rentan gitu ya. Jadi sebelum bilang mencegah, nggak mungkin juga pastinya preventif. Preventif pasti bicara kelompok yang rentan. Di Bandung itu kelompok rentan mana, sehingga selain kita melakukan penanganan tadi ya, saya oke banget dengan sampah terintegrasi dan sebagainya, kita perlu itu gitu. Tetapi juga bagaimana memotong jalur sebelum masuk ke situ tuh terhadap komunitas rentan, kelompok rentan ini gitu loh, dengan tadi berarti kita harus melakukan apa, dan sikapnya nih ya, dari tadi misalnya sikap, dan juga kalau masih belum ya kayak tadi bentuk-bentuk kekerasan aja untuk ekonomi, dan untuk satu lagi tadi persoalan seksual itu masih belum dianggap gitu sebagai satu kekerasan gitu, padahal mandatnya udah jelas secara hukum. Nah sebelum pada akhirnya promotif, dan promotif tentunya kalau melihat kasus di Bandung ini, anak itu kalau dari pengalaman saya, studi kualitatif perempuan yang mengalami KDRT itu ada anak besar menyaksikan kekerasan atau mengalami kekerasan dengan perjalanan dia hingga pada akhirnya terus mengulang cerita itu. Sehingga menurut saya promosi yang paling perlu dilakukan adalah di awal, jadi akan masuk
sama pentingnya misalnya tadi kesadaran reproduksi dengan tadi ya bentuk-bentuk kekerasan dan sebagainya itu akan masuk di awal usia dini gitu. Jadi penting untuk masuk di situ. Kalau saya lihat begitu. Jadi mungkin sekarang memang masih di penahanan gitu, tapi bisa mulai mundur ke preventif, yaitu di mana komunitas rentan itu mungkin yang diprioritaskan gitu untuk mendapatkan tadi ya gambaran dari aspek-aspek atau dimensi yang sudah didapatkan, dan mungkin nanti itu promosinya gitu, promosi yang karena tadi saya dengar juga ini sebelum berani ini gampang diucapkan, susah dilakukan karena dia nempel itu paling dalam ya. Kalau pakai lingkar itu di dalam. Yang paling luar itu skill, pengetahuan itu bisa. Tapi kalau udah beli itu implisit, susah sekali rontoknya. Nah ini yang juga ditanamkan dari kecil gitu, dari keluarga. Nah ini yang justru kalau kita nggak mau nanti di belakang yang muncul itu dari sini. Dan saya pikir dari riset ini sudah banyak gitu ya yang bisa dimanfaatkan, bisa ditindaklanjuti secara lebih taktis. Ketika ditayangkan itu sudah ada ya angka-angka yang oke, ini bisa dikejar lebih lanjut, oke, ini bisa didalami lebih lanjut gitu. Digabungkan dengan data yang ada, saya pikir ini bisa jadi satu kerangka bukan hanya untuk penanganan, tapi juga bahkan untuk pencegahan dan promosi gitu. Jadi saya mungkin agak berbeda dengan para expert ini. Mungkin saya sebagai orang awam, pemerhati aja ya, dan saya sering bantu jari, mungkin jadi kata dosa selalu siap untuk. Jadi ya ini mudah-mudahan apa yang saya amati itu cukup untuk saya bisa memberikan dan juga dari kenyataan di lapangan itu bahwa ada dua hal, pencegahan dan penanganan. Nah, saya mulai selain dari jari tentu sekarang ini tayangan dari itu banyak banget. Ya, setiap kita buka televisi berita pagi, ada aja kekerasan. Mau gak mau, orang yang mendengar itu, melihat itu, mulai sadar bahwa ini kekerasan, ya ini gak boleh, dan sebagainya. Di sosial media, jangan diragukan lagi, bertumpuk-tumpuk. Jadi kita harus memanfaatkan ini, saya rasa juga Pak Anjar ya. Jadi seperti yang tadi yang Bapak tayangkan tentang prosedur pelaporan dan sebagainya, yang ditayangkan media saat ini lebih dari sensasinya, toh kan Pak, ya, sensasi tentang orang menjadi tertarik karena wah ini sesuatu yang bisa jadi gosip dan sebagainya ya. Tapi mungkin yang harus dikemukakan juga di medianya itu dilatih, media-media besar itu loh, Kompas dan sebagainya yang tiap hari menayangkan itu, atau CNN, atau yang lebih liputan 6 yang lebih gosip misalnya gitu, tentu disebutkan aja gitu di belakangnya juga loh Pak. Jadi ini mereka juga sebagai media harus bertanggung jawab gitu loh untuk tindakan pencegahan itu, misalnya apa yang seharusnya dilakukan, jadi awareness building itu. Nah, itu di level yang media dan umum ya. Tapi saya setuju dengan Ibu, saya sebetulnya pencegahan itu di level pendidikan ya. Kalau misalnya di rumah itu konservatif, pendidikan jangan sampai ikut-ikut konservatif juga gitu kan. Jadi seharusnya ini bisa jadi media untuk melengkapi apa yang kurang dari pendidikan di dalam rumah. Karena nggak semua orang tua merasa nyaman untuk membicarakan hal-hal seperti itu dengan anaknya. Nah, jangan sampai kita di sekolah juga seperti itu. Ada yang namanya bimbingan dan penyuluhan dan sebagainya. Tentu hal-hal seperti ini nggak selalu bisa klasikal ya. Kita menuangkannya atau menceritakannya dalam bentuk kelas rame. Ada kepekaan dulu bimbingan konseling sebetulnya yang bisa melihat kasus-kasus, membuat situasi atau keadaan yang nyaman bagi anak untuk datang. Seperti yang Bu Ayu bilang, bullying, lalu stalking, itu kan sebetulnya termasuk kekerasan ya. Mungkin yang seperti itu di sekolah itu mulailah bukan hanya guru-guru ditata dalam ruangan. Saya yakin mereka juga kayaknya aman untuk kemudian menangani kalau ada siswa yang seperti itu ya. Jadi mungkin lebih ke arah personal personal approach untuk supaya bisa kena. Kita kalau misalnya semua mau mes, saya rasa kita nggak akan bisa untuk menjawab permasalahannya. Nah, kemudian satu lagi yang saya mau sekarang kita beralih ke penanganan ya. Saya dari dulu ya, walaupun jari saya udah lihat ya dari penayangannya menyinggung fasilitas swasta.
Tapi dari paparan dan juga beberapa kenyataannya, pengumpulan data masih dari puskesmas ya. Kita nggak tahu apa yang sebetulnya, kenapa fasilitas swasta itu penting. Kita hanya berasumsi aja bahwa fasilitas swasta itu harus berperan ya, memang karena nggak semua orang bisa datang ke puskesmas. Puskesmas itu rame, dari dulu ada istilah puskesmas peduli remaja, apalah namanya. Tapi itu hanya slogan, ya hanya apa namanya, seolah-olah kita melakukan sesuatu. Tapi siapa yang mulai datang ke puskesmas kemudian berkeluh kesah bahwa saya mendapat penekanan dan sebagainya, kalau pasien 100 sehari begitu banyaknya, nggak ada privacy, masa mau di klinik ngomong-ngomong seperti itu. Ya, jadi kalau kita mempunyai satu policy, kita harus juga memikirkan bagaimana penerapannya gitu kan, apakah ini visible atau enggak dilakukan, atau tidak sekedar memenuhi kewajiban bahwa kita sudah menjalankan program ini, padahal customer-nya nggak ada karena nggak ada yang mau datang, ya bisa seperti itu. Bisa dikaitkan misalnya dengan sekarang ya, semua fasilitas kepengen jadi fasilitas BPJS, benar nggak? Karena orang-orang itu kan sekarang semuanya pakai BPJS kalau mau ke pelayanan primer. Buatlah salah satu apa namanya kriteria bahwa dia menjadi fasilitas pelayanan primer yang berhak ikut BPJS, dia punya ruangan, bimbingan dan penyuluhan. Puskesmas juga harus seperti itu. Enak aja dia dikasih kapitasi jutaan rupiah per bulan, berapa puluh juta dia dapat. Apa ininya? Apa namanya? Bukti bahwa dia memanfaatkannya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, hal-hal seperti ini saya rasa akan membuat yang ingin kita idamkan itu implementable gitu loh, bukan hanya di atas kertas. Jadi dikaitkan di mana-mana. Performance based financing itu sangat ampuh. Kalau kita memegang uang ya, kamu saya beri uang, kalau kamu begini, kalau enggak, bayar kamu. Nah, harus berani yang seperti itu. Karena kalau enggak begitu, ini masalah pelik dan apa namanya nggak mudah untuk mengatasinya karena sensitivitasnya. Jadi kita harus pandai-pandai gitu loh untuk mencari peluang-peluang untuk bisa menembus sistem yang selalu masih apa ya, malu-malu seperti itu ya, terus masih ada ragu-ragu, mesti pakai cara-cara terobosannya yang kuat saya rasa supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk jadi kalau betul nanti ada penelitian selanjutnya, mudah-mudahan ada elemen fasilitas swasta yang jadi responden. Saya ingin tahu apakah itu hanya syarat bahwa fasilitas swasta harus dilibatkan, tapi kenyataannya bahwa mereka harus terlibat itu kita harus. Terima kasih. Waktu sedikit ya, saya setuju dengan semua yang disampaikan oleh para penanggap gitu ya. Saya sangat apresiasi hasil penelitian dari ini. Seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Olin juga, berharap bahwa ini bisa terus follow up gitu. Ini karena sebetulnya kan yang saya tangkap logikanya adalah Paskes ini pintu masuk gitu ya. Paskes ini pintu masuk, kita tahu bahwa ada kekerasan. Jadi biasanya kan mulainya dari kekerasan fisik dulu. Dari kekerasan fisik yang siapa tahu kemudian bisa digali ada apa sih dibalik kekerasan fisik itu gitu ya. Siapa tahu sebetulnya ada yang berlanjut atau bukan dan sebagainya gitu. Sehingga saya paham bahwa ini pintu masuk yang sangat baik gitu. Tadi Pak Anjar juga sudah memaparkan apa saja gitu ya, sudah dilakukan oleh pemerintah dan sebagainya. Saya melihat yang bisa di follow up adalah isu tentang kesehatan jiwa gitu, karena maksudnya Paskes ini kan lanjut untuk urusan kesehatan jiwa. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya seperti yang sampaikan Bu Teti, saya menerima banyak juga yang jari, jadi dari jari dilempar ke kami ke BBH untuk konsultasi hukum. Dan saya perhatikan belakangan itu kekerasannya itu banyak sekali yang justru fisiknya nggak banyak, tapi lebih ke psikis. Itu kekerasan psikis itu luar biasa jumlahnya sangat banyak sekali. Di samping itu juga mungkin yang kita agak kadang-kadang masuk terlalu romantisme ke KDRT, lupa yang di luar relasi rumah tangga. Nah sekarang fenomena yang kita tidak bisa tutup adalah relasi antara perempuan dan laki pacaran gitu. Itu banyak luar biasa. Rujukan-rujukan Bu Teti juga tahu persis ya, banyak yang diserahkan kepada kami di BBH dan itu jelas bukan relasi suami istri. Tapi terjadi kekerasan fisiknya barangkali tidak banyak, tapi yang lebih banyak psikisnya dan banyak sekali kasus korban yang mau bunuh diri. Itu banyak sekali Bu yang di refer dari jari dan kami di BBH. Jadi pertama mungkin
yang kita lihat bahwa ini penelitian awal mungkin bisa terus dikembangkan dengan membuka mata kenyataan bahwa kita mungkin bisa lihat bahwa oke, memang beda generasi gitu ya, tanpa kemudian kita menjudge bahwa ya salah sendiri kenapa pacaran sampai seperti itu. Kita nggak bisa seperti itu, kita nggak bisa menutup mata bahwa model-model relasi hubungan perempuan dan laki-laki sekarang tidak dilakukan perkawinan itu juga sangat menimbulkan posisi rentan untuk terjadinya kekerasan yang terus-menerus, bahkan eksploitasi seksual itu, dan bahkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi kemudian dieksploitasi untuk ke orang lain, dan seperti itu banyak sekali gitu, dan memang kasusnya memang luar biasa gitu. Jadi saya kira ini bisa terus diekspand gitu ya, dipikirkan gimana nih sebetulnya. Fasta sebagai pintu masuk, tapi juga tadi Pak Anja juga ingatkan ini jejaring itu harus diperkuat gitu. Dan kemudian satu lagi barangkali mengingatkan bahwa karakteristik kekerasan itu beda banyak sekali. Kekerasan terhadap perempuan dan terhadap anak itu beda karakteristik gitu. Jadi artinya kalau tadi Bu Olim mengingatkan bahwa jangan hanya hilirnya tapi coba ditarik ke hulu juga gitu ya, kita bisa pahami apa penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, meskipun nggak bisa digeneralisir ya Bu Olim, tapi mungkin ini juga akan menarik gitu ya untuk kita bisa kemudian memberikan kebijakan yang tepat gitu. Karena saya tahu paham betul ini riset yang sangat baik, riset kebijakan berbasis data itu yang unggul sebetulnya gitu ya. Kalau riset kebijakan yang berbasis data itu biasanya memang sangat baik, tapi justru data ini bisa terus dimanfaatkan sebetulnya untuk kalau kita mau coba split lagi, kita coba pahami karakteristiknya untuk kejahatan terhadap anak, kekerasan terhadap anak sebetulnya penyebabnya apa saja gitu ya, kalau terhadap perempuan yang dalam relasi rumah tangga apa, tapi yang di luar relasi rumah tangga apa. Betul tadi kalau dikatakan pendidikan itu maksudnya pendidikan edukasi bukan hanya formal di kampus gitu ya, di sekolah, tapi juga di lingkungan keluarga maupun di masyarakat itu penting gitu untuk tahu haknya masing-masing gitu ya, dan kewajibannya masing-masing sebagai anggota masyarakat. Termasuk juga mungkin kalau pendidikan tadi juga disampaikan bahwa sebenarnya mereka tahu kekerasan, tahu itu adalah hal yang buruk gitu ya, tahu bahwa dia jadi korban, tapi sebenarnya tidak berdaya. Tidak berdaya itu nggak tahu harus gimana, atau tahu tapi takut sama konsekuensinya. Untuk kasus-kasus yang terutama bukan dalam relasi rumah tangga itu jauh lebih susah lagi, karena si anak perempuan itu rata-rata belum apa-apa dia kena judge, bahkan dari keluarganya sendiri. Orang tuanya marah, ya lagian kamu ngapain kok pacaran sampai begitu? Punya support system sama sekali. Biasa. Mungkin itu aja dari terima kasih. Baik, terima kasih Bu Widati. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Mungkin saya perkenalkan pertama diri, nama saya Ina dari Jabar. Kemudian mohon maaf saya mewakili yang biasanya berkolaborasi dengan Pak Anja, Pak Diri menyampaikan informasi juga terkait tadi kan menyinggung terkait pelatihan KTPK. Gitu, nah, informasi dari kami untuk dari pelatihan KTK itu sudah dilaksanakan dan masih berlangsung hingga sekarang di tahun 2023 ini dengan anggaran dari DA Fisik seperti itu, yang melibatkan dinas kesehatan, misalkan itu dan kesehatan, kemudian puskesmas dan rumah sakit di kabupaten kota, kabupaten kota. Kami mengapresiasi tadi sudah dilaksanakan pelatihan oleh Yayasan Jariah. Terima kasih atas segala upaya yang sudah dilaksanakan dan luar biasa sekali kolaborasinya dari Yayasan Jariah. Ternyata banyak guru-guru di sini ya. Ada anak dan pelakunya pun anak. Itu bagaimana untuk kebijakan pelaku terhadap anak dengan dilindungi pelaku masih di bawah umur. Di bawah informasi. Terima kasih. Ya, mungkin dijawab secara singkat saja Pak ya. Jadi sebenarnya untuk anak yang berhadapan hukum ini kan ada sistem pidana peradilan tersendiri. Jadi nanti ya ada restoratif justice gitu, dan kita juga melihat kepada tetap kita melihat yang terbaik untuk anak. Jadi walaupun anak sebagai pelaku, tapi kita tetap mengupayakan hak-hak anaknya terpenuhi. Dan nantinya restoratif justice itu dilakukan tidak masuk ke persidangan ya, ke pengadilan maksudnya, tetapi tetap dilakukan pertemuan kesepakatan di sini inisiasi dari Bapas, dan nanti akan ada program-program rehabilitasi. Apakah nanti rehabilitasinya misalnya di instansi, di panti atau kembali di keluarga, tetapi dari pengawasan.
Tapi pelaku tetap ini menjadi ada konsekuensi ya yang dilakukan. Dan bagi kami itu kita juga melihat anak sebagai pelaku ini kita telusuri itu dari pengawasannya. Karena biasanya anak yang bermasalah itu dipicu atau ada yang mengakibatkan dari lingkungannya, apakah itu keluarganya yang tinggal serumah, bisa ayahnya, ibunya, atau mungkin ada IRT-nya, kakeknya, lingkungan yang lebih bergaul. Nah, untuk kita menuntaskan permasalahan tidak hanya anaknya saja, tetapi lingkungannya yang harus dikondisikan. Mungkin itu. Yang bisa kita lakukan. Nah, baik. Ya. Terima kasih. Barangkali karena waktu sudah habis, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak dan Ibu, walaupun Bapaknya hanya 2. Tetapi ini sangat mendukung untuk kita mempelajari ulang hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh JARI dan memperhatikan beberapa masukan dari para pakar pada hari ini. Tentunya kita barangkali bisa memikirkan tindak lanjut dari riset yang sudah dilakukan oleh JARI dalam waktu kemarin 6 bulan. Baik, kalau begitu saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasi dari ibu-ibu semua dan bapak semua. Terima kasih atas diskusinya. Kemudian saya barangkali akan menutup diskusi kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.